Di sini ada uang 1 miliar. Ini aku mau buat bisnis baru dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Tolong kasih ide bisnis yang anti mainstream. Mana ada orang jualan di TikTok dan JBU yang ada. Kalau ada ngaku-ngaku CEO dia, mana ada CEO jualan TikTok? Yang ada CEO nyuruh bawahan, cari karyawan gaji UMR, itu suruh nge-live. Nah, ini dia yang turun, mana ada? Itu mah BU. Imbas dari perseteruan yang terus bergulir antara Sarwendah dan Ruben Onsu, sorotan publik kini tak lagi hanya tertuju kepada keduanya. Perhatian warganet perlahan ikut mengarah kepada Giorgio Antonio, sosok yang belakangan diketahui dekat dengan Sarwendah. Seiring namanya semakin sering muncul di berbagai pemberitaan dan perbincangan media sosial, kehidupan pribadi, hingga latar belakang Giorgio pun mulai dikulik oleh netizen. Salah satu hal yang paling banyak menyita perhatian adalah status serta perjalanan karir yang selama ini kerap ditampilkan oleh Giorgio. Pasalnya, ia dikenal sering memperkenalkan dirinya sebagai seorang CEO dan beberapa kali menyebut memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya, ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru urusin pajakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya guys. Pasti kita pengen Bukan ekspresinya, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Namun di tengah ramainya pengakuan tersebut, muncul sebuah fakta yang cukup menyita perhatian publik. Salah satu perusahaan yang namanya sempat dikaitkan dengan Giorgio, akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi secara terbuka. Pernyataan itu pun langsung menjadi sorotan, karena berisi penegasan yang cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Setelah terus-menerus dikaitkan dengan sosok Giorgio, salah satu anak perusahaan retail besar di Indonesia, PT GLI, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan kerjasama, sebagaimana yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Saudara Giorgio Antonio Chandra tidak memiliki hubungan struktural maupun kepemilikan saham di GLI. Kehadiran saudara Giorgio Antonio Chandra di kantor kami adalah dalam kapasitasnya sebagai bintang tamu pada salah satu acara yang diselenggarakan oleh GLI pada tahun 2025 lalu. Ya, sejak kemunculannya sebagai sosok yang dekat dengan Sarwendah, Giorgio Antonio memang kerap menampilkan citra dirinya sebagai seorang pebisnis sukses. Dalam berbagai kesempatan, ia dikenal menyebut dirinya sebagai CEO dan mengaku memiliki perusahaan dengan skala yang cukup besar. Citra tersebut semakin melekat setelah sejumlah video lama miliknya kembali beredar di media sosial. Salah satu yang paling banyak menarik perhatian adalah momen ketika ia memperlihatkan tumpukan uang yang disebut bernilai hingga 1 miliar rupiah. Video itu pun sempat menuai kekaguman sekaligus rasa penasaran dari publik. Namun seiring namanya semakin sering menjadi sorotan, respons yang muncul tak lagi sepenuhnya positif. Beberapa netizen secara terang-terangan meragukan status yang selama ini disandangnya dan melontarkan berbagai julukan yang memicu kontroversi. Menariknya, perhatian publik tidak hanya tertuju pada klaim bisnis yang dimiliki Giorgio. Detail-detail kecil dari video lamanya pun ikut dibahas. Salah satunya adalah ukuran koper yang digunakan untuk menyimpan uang dalam video tersebut, yang oleh sebagian netizen dianggap tidak sebanding dengan nominal yang disebutkan. Baru tahu gua, 1 miliar pakai koper kecil. Apa kemarin gua bawa duit salah ukurannya? Aku pernah jadi pegawai bank teller. Mohon maaf, ikut berkomentar. Dalam koper itu menurut aku nggak cukup 1 miliar, karena dilihat dari kopernya.
Tak hanya itu, ada pula yang sampai menyoroti lifestyle Gio yang dinilai tidak mencerminkan sebagai seorang CEO. CEO, tapi mobilnya Alphard jadul, soalnya pernah ketemu pas di Sial Interfood G-Expo, ujar salah seorang netizen. Menariknya, rasa penasaran terhadap sosok Giorgio Antonio ternyata tidak hanya datang dari kalangan netizen. Sejumlah figur publik, kreator konten, hingga TikToker juga mulai ikut menelusuri latar belakang pria yang kini dekat dengan Sarwenda tersebut. Di antara banyaknya sosok yang ikut menyoroti, nama aktris Satria Mulia menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Pasalnya, belum lama ini, ia secara terbuka melontarkan sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan Giorgio dan langsung memancing reaksi publik. Di sini ada uang 1 miliar, ini aku mau buat bisnis baru, dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Tolong kasih ide bisnis yang anti-mainstream. Cowok lu yang ini, yang numpang di rumah yang kreditnya dibayar si Ben-Ben, itu kan hemong. Banyak orang Jakarta tahu. Itu kan hemong tuh. Semakin hari, keraguan publik terhadap sosok Giorgio Antonio tampaknya semakin sulit dibendung. Hal itu bermula dari berbagai klaim yang belakangan kerap dikaitkan dengan dirinya sebagai seorang CEO. Alih-alih meredam rasa penasaran, kemunculannya yang semakin sering di ruang publik justru memunculkan lebih banyak pertanyaan dari warganet. Sebagian netizen menilai sosok pemimpin perusahaan pada umumnya lebih banyak bekerja di balik layar dan fokus mengelola roda bisnisnya. Karena itulah ketika Giorgio terlihat cukup aktif tampil di media sosial, terutama dalam berbagai siaran langsung bersama Sarwenda, muncul beragam spekulasi yang mempertanyakan status tersebut. Kehadirannya yang nyaris tak pernah absen dalam sejumlah live TikTok milik Sarwenda pun menjadi salah satu hal yang paling sering disorot. Bagi sebagian orang, aktivitas itu dianggap tidak selaras dengan gambaran seorang eksekutif perusahaan yang biasanya identik dengan kesibukan dan tanggung jawab bisnis yang besar. Ingat ya, di rumah sekarang kan orang makin canggih dan itu warna bestseller. Ternyata warna bestseller guys ya. Jadi kalau lihat begini aku tuh kayak bingung mau pilih yang mana. Mana ada orang jualan di TikTok dan CBU yang ada. Kalau ada ngaku-ngaku CEO dia, mana ada CEO jualan TikTok? Yang ada CEO nyuruh bawahan. Itu pun yang disuruh bawahan. Dia punya perusahaan, cari karyawan gaji UMR. Itu suruh nge-live. Nah, ini dia yang turun. Mana ada? Itu mah BU. Jadi memang dia BU supaya hidupnya bisa seperti direktur sawit yang gue ceritain, atau seperti gue, atau lebih dari gue yang gajinya 109 juta per bulan, ya kan? Maulah jualan di TikTok. Gak ada guys, 1000 CEO kelas A, kelas B di Konoha, nama dia gak tercatat. Aku yakin itu aset-aset dia, ada yang bukan nama dia, ada yang masih kredit di bank itu. Aku bilang kalian ya, aku gajiku 109 juta per bulan. Makanya aku bisa 2 bulan di Amerika. Nanti sebulan di Turki, di Arab Saudi aku booking apartemen Turki, apartemen sebulan itu bisa 2 tahun gaji Raya Jelita itu harganya kan, nggak habis-habis duitku kan. Aku gajiku per bulan $6.140 dari trading. Mau aku jualan di TikTok, panas-panas HP-nya dari pagi ke pagi, tidak teriak ngoceh-ngoceh, belum lagi bacain komen, ya. Pressure harus laku berapa? Mau? Nggak mau guys, jangankan aku. Rata-rata gaji direktur di Konoha sawit 30 juta rata-rata kan. Mau mereka jualan TikTok? Nggak mau. Di tengah polemik yang terus bergulir, dukungan dan simpati yang selama ini diterima Giorgio dari sebagian publik tampaknya mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya ia kerap mendapat respons positif dari para pengikutnya di media sosial, kini situasinya mulai berbeda. Semakin banyak warganet yang mengaitkan namanya dengan berbagai dinamika yang terjadi di antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Bahkan, tidak sedikit yang menilai kehadiran Giorgio turut membawa pengaruh terhadap perubahan yang belakangan terlihat pada kehidupan Sarwenda. Dan di tengah berlangsungnya sengketa hak asuh anak antara Sarwenda dan mantan suaminya, nama Giorgio pun ikut terseret ke dalam pusaran kontroversi.
Sebagian netizen menempatkannya sebagai salah satu sosok yang dianggap memiliki peran penting dalam perubahan situasi yang kini tengah terjadi. Lantas, akankah rencana Ruben melaporkan kasus tersebut akan berdampak pada Gio? Ya, jadi sebenarnya jauh sebelum video yang beredar hari ini, ya di mana anaknya Ruben itu di suatu kamar gitu ya, di tempat tidur itu kan lagi mijitin punggungnya teman laki-lakinya S kan gitu. Ya, jadi memang akhirnya bisa saja orang berbagai macam penafsiran tentang video tersebut. Tapi kalau dari sisinya Ruben itu begini, jauh sebelum foto itu beredar, Ruben itu sudah memberikan peringatan gitu loh, sudah memberikan teguran kepada S gitu loh, karena Ruben melihat beberapa kali anaknya ini kan yang masih di bawah umur kan dilibatkan dalam live-nya mereka yang waktunya itu kan sebenarnya kan sudah waktunya anak di bawah umur yang masih sekolah itu tidur, istirahat, kan begitu. Jadi melalui saya juga pernah disinggung dan disampaikan dan saya juga sudah pernah bicarakan lah ini dengan kuasa hukumnya S. Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya si Sarwenda itu. Please dong. Hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya Sarwenda. Janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsement-nya. Apa? Endorse apa? Kasur supaya terlihat kuat, didudukin oleh banyak orang gitu. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak dan membuat anak menjadi sesuatu yang gak nyaman nantinya. Please dong. Tolong orang tuanya berpikir. Jangan hanya karena cuan aja kalian menghalalkan segala cara. Apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya ibunya gitu. Tapi kan mereka orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya. Nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Menurut saya ini nggak lazim dan ini aneh bin ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh, mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Nggak baik gitu. Itu memberikan contoh yang nggak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah, tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Belum selesai publik membahas berbagai kontroversi yang menyeret nama Gio. Kini muncul lagi cuplikan video live streaming yang kembali memancing perhatian warganet. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial itu, Giorgio terlihat tampil bersama Sarwenda seperti pada sejumlah siaran langsung sebelumnya. Namun kali ini, fokus publik justru tertuju pada beberapa gestur dan interaksi yang ditampilkan selama live berlangsung. Tak butuh waktu lama, video tersebut langsung mendapat beragam komentar. Banyak netizen yang menyoroti sikap Giorgio dan menilai tindakannya terkesan berlebihan untuk ditampilkan di hadapan publik, terlebih saat siaran itu dapat disaksikan oleh berbagai kalangan. Lalu, akankah ini akan menjadi akhir dari karir dari seorang Gio dan Sarwenda di sosial media? Bisa sama janda, nah begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu, jadi asal kamu tahu aja gitu, siapa yang gak mau sama Mamio gitu, saya kasih tahu aja, oke? Sekian, tenang aja ya. Berarti lah panas. Aku mau yang 36 kayak ini ya, aku kasih lihat lagi untuk area depannya ya guys. Area depan dan belakang. Nah itu nah. Ayo cepetan, dia ada 13 jenis yang bernet guys. Ada 13 jenis. Kenapa?
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.